Anda, para aparatur sipil negara, pasti udah nggak asing lagi kan sama istilah cloud? Tapi apa sih artinya buat kerjaan Anda sehari-hari? Nah, beberapa menit ke depan kita akan coba bedah bareng-bareng lanskap cloud khusus untuk pemerintah dan gimana teknologi ini bisa mengubah cara kita melayani masyarakat. Yuk, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Gimana caranya teknologi cloud ini bisa benar-benar mengubah cara kerja di instansi Anda? Ini bukan sekedar soal jargon loh, atau nambahin program baru. Tapi ini soal transformasi nyata, soal gimana kita bisa melayani publik dengan lebih baik lagi. Oke, kita mulai dari misinya dulu ya. Digitalisasi layanan publik itu sekarang bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan, sebuah mandat. Dan Anda semua, para ASN, adalah ujung tombaknya. Ujung tombak untuk bikin pelayanan yang lebih efisien, lebih cepat, dan yang paling penting, super aman. Istilah cloud computing mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi coba kita sederhanakan. Anggap aja ini tuh fondasi baru, kayak batu bata utama yang kita perlukan buat membangun gedung layanan publik yang modern, yang kokoh, dan yang siap buat tantangan masa depan. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang mari kita kenalan sama siapanya. Siapa aja sih pemain utama di dunia cloud ini, baik yang kelasnya global maupun yang jagoan lokal. Ngerti petanya ini adalah langkah pertama biar nggak salah jalan. Nah, di panggung dunia ada tiga raksasa, Amazon Web Services atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform atau GCP. Tapi jangan salah, di dalam negeri kita juga punya jagoan-jagoan hebat seperti Business Geo dan Telkom Cloud. Masing-masing ini punya kelebihan unik. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, sang pemimpin pasar, AWS. Kekuatan utama mereka apa? Gampangnya, paling lengkap. Bayangin aja AWS ini kayak hypermarket digital raksasa. Apapun layanan yang Anda butuhkan, kemungkinan besar mereka punya solusinya. Lengkap banget. Lanjut, ada Microsoft Azure. Nah, kalau Azure ini jagonya adalah ngobrol sama sistem-sistem yang mungkin udah ada dari dulu di kantor Anda. Dia ini kayak jembatan yang nyambungin teknologi lama sama teknologi baru. Jadi proses modernisasi bisa jauh lebih mulus, nggak perlu bongkar semuanya. Terus, ada Google Cloud atau GCP. Kalau instansi Anda ini urusannya sama data yang jumlahnya masif, yang bejibun, nah GCP ini ahlinya. Mereka kuat banget di analisis data dan kecerdasan buatan atau AI. Bayangin deh, kita bisa prediksi kebutuhan layanan masyarakat atau bahkan deteksi penyelewengan anggaran secara otomatis. Keren kan? Sekarang kita lihat jagoan-jagoan lokal kita. Keunggulan mereka ini nggak main-main. Mereka ada di sini, di Indonesia. Tim supportnya pakai bahasa Indonesia, dan yang paling penting, mereka paham betul seluk-beluk regulasi di negara kita. Jadi ini bukan cuma pilihan teknis, tapi pilihan yang sangat strategis. Eits, tunggu dulu. Nggak semua cloud itu diciptakan sama rata. Khusus untuk pemerintah, ada kategorinya sendiri, ada levelnya sendiri. Sebuah solusi yang dibangun dengan standar keamanan sekelas militer yang memang dirancang dari awal untuk melindungi data negara. Yuk kita lihat lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya government cloud itu? Sederhananya, anggap aja ini sebuah benteng digital. Sebuah platform yang dari awal dibangun dengan lapisan-lapisan keamanan dan aturan kepatuhan yang super ketat. Tujuannya cuma satu, memastikan data sensitif negara dan data warga kita aman di level tertinggi. Dua contoh paling terkenalnya itu ada AWS GovCloud yang bisa kita bayangin kayak brankas digital super aman yang terpisah dari yang lain, dan Azure Government yang fokusnya adalah memastikan semua aturan main pemerintah itu dipatuhi. Intinya, dua-duanya ini dirancang untuk menjaga data publik dengan keamanan tingkat dewa. Oke, opsinya banyak banget kan? Kita udah lihat semua pemainnya. Sekarang, ini bagian paling penting. Dari semua pilihan itu, gimana caranya kita tahu mana yang paling pas buat instansi kita? Nah, mari kita bahas beberapa kriteria kunci yang bisa jadi kompas Anda dalam memilih. Ini nih, prinsip yang harus dipegang erat-erat. Pilihan terbaik itu bukan soal nyari provider yang paling besar atau paling terkenal. Bukan itu. Tapi, coba tanyakan ini ke diri sendiri. Apa sih misi utama dari instansi saya? Dan teknologi mana yang paling nyambung sama misi itu? Karena pada akhirnya yang paling penting itu adalah kesesuaian. Yuk kita coba rangkum biar gampang. Kalau Anda butuh layanan yang super komplit, A sampai Z ada, AWS bisa jadi jawabannya. Kalau prioritas utamanya adalah menyambungkan sistem yang lama dengan yang baru, Azure jagonya di situ. Kalau mau main data canggih dan AI, GCP juaranya. Nah, kalau yang paling penting itu dukungan lokal,
bahasa, dan pemahaman regulasi, jangan pernah remehkan kekuatan provider lokal. Anggap aja ini contekan cepatnya ya. Dan sekarang kita sampai pada gambaran besarnya. Keputusan yang Anda dan instansi Anda ambil hari ini, itu bukan cuma soal beli teknologi. Ini adalah soal meletakkan batu pertama, membangun fondasi untuk pelayanan publik Indonesia di masa depan. Setiap pilihan yang diambil hari ini punya dampak untuk generasi berikutnya. Jadi, ada 4 hal penting yang perlu Anda bawa pulang dari obrolan kita. 1. Kenali betul kebutuhan unik instansi Anda. Nggak ada satu solusi untuk semua. 2. Timbang baik-baik antara kekuatan raksasa global dan keunggulan jagoan lokal. 3. Keamanan dan kepatuhan itu harga mati, nggak bisa ditawar. Dan yang terakhir, yang keempat, selalu ingat, teknologi secanggih apapun hanyalah alat. Tujuannya tetap satu, melayani rakyat Indonesia. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apakah kita butuh cloud, tapi bagaimana kita memilih yang paling tepat. Fondasi untuk pelayanan publik masa depan ada di tangan Anda semua. Pertanyaannya sekarang adalah, fondasi seperti apa yang akan Anda bangun untuk Indonesia?